Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagat, kita mendengar di media sosial, kita melihat, kita mendengar dan kita membaca bahwa gereja di daerah Pakistan itu dirusak, dibakar oleh massa. Ketika saya membaca di sebuah berita, masanya itu adalah beragama Islam Bapak Ibu. Mereka membakar gereja, mereka merusak gereja, dengan alasan ternyata di daerah Pakistan itu sudah banyak sekali orang yang murtad. Sudah banyak sekali orang yang murtad sehingga oleh pemuka-pemuka agama di sana, oleh orang-orang tertentu di sana, mereka resah, mereka khawatir karena banyaknya orang yang berpindah haluan, pindah agama, hijrah. Mereka dari gelap datang kepada terang. Ketika melihat cahaya ilahi, cahaya Yesus, keselamatan ada pada Yesus, mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ini adalah akhir zaman Bapak Ibu. Tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah banyaknya orang yang dari Kedar Nebayot datang kepada Yesus. Akhirnya saudara, ketika mereka melihat fenomena ini, di Pakistan banyak sekali terjadi pemurtadan besar-besaran. Banyak orang yang pindah ke Kristen, dari Islam ke Kristen. Akhirnya mereka membuang amarah mereka kepada gereja. Mereka tidak terima gereja. Seolah-olah gereja yang menjadi penyebab banyaknya orang murtad. Padahal gereja tidak pernah memurtadkan orang. Yang memurtadkan orang, yang mengajak orang untuk percaya kepada Yesus bukan gereja, tetapi kami para penginjil, kami para misionaris yang mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini kita hidup di penghujung zaman. Maka dari itu, kuatkan iman percaya saudara kepada Yesus. Pegang kuat-kuat firman Tuhan. Berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Ingat, di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Ini persis seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Nanti Bapak Ibu akan banyak sekali orang membenci kita. Rumah-rumah ibadah kita akan dihancurkan, akan dibakar, akan digusur. Tetapi iman percaya kita kepada Yesus mereka tidak bisa bakar. Iman percaya kita kepada Yesus mereka tidak bisa gusur. Iman percaya kita kepada Yesus mereka tidak bisa robohkan. Gereja yang sesungguhnya ada di dalam hati setiap orang Kristen. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan para pencinta Injil Habagat, ayo kita ambil bagian, kita pergi beritakan Injil agar semakin banyak jiwa-jiwa berdatangan kepada Tuhan. Sekalipun gereja kita dipersulit, gereja seperti di daerah Pakistan diroboh, dibakar, dirusak, jangan pernah pudar iman percaya kita kepada Yesus. Justru dengan kejadian seperti itu, iman kita semakin mantap, iman kita semakin meningkat. Kita harus naik kelas saudaraku. Ya, kita harus naik kelas. Ini baru permulaan saudara. Belum kita disiksa seperti para nabi dan rasul di zaman Yesus. Ya, mereka disiksa. Ada yang dipenggal, ada yang dimasukkan ke penjara, disiksa habis-habisan sampai meninggal. Ada yang disalib kepalanya ke bawah saudaraku. Semua dialami oleh para nabi dan rasul pada zaman itu Bapak Ibu. Apakah kita akan mengalami? Kita belum alami, tetapi kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, kita akan alami. Untuk sementara Bapak Ibu, kita hanya melihat gereja digusur, gereja dirusak, gereja dibakar. Kita yang lagi beribadah diusir, diganggu ibadah kita. Tidak boleh beribadah, kita ibadah tidak nyaman saudaraku. Maka Yesus pernah berkata, mulai saat ini sembahlah Dia
di dalam roh dan kebenaran. Mungkin Bapak Ibu, kita jangan lagi memperbanyak gereja, tetapi kita memperbanyak orang-orang datang kepada Tuhan. Kita memperbanyak orang mengenal Tuhan. Kita memperbanyak orang murtad, percaya kepada Yesus Kristus, Adonai, Yeshua HaMasiah Bapak Ibu. Karena dialah satu-satunya jaminan kepastian keselamatan umat manusia. Di bawah kolong langit ini, agama tidak menyelamatkan kita, organisasi tidak menyelamatkan kita, siapapun tidak menyelamatkan kita, kecuali Yeshua HaMasiah. Dialah yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Bagaimana pandangan kita ketika kita melihat bahwa gereja dibakar, gereja dirusak? Apakah hati kita sedih? Apakah pikiran kita sedih Bapak Ibu? Apakah kita gundah gulana? Atau adakah di antara saudara semuanya ingin menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus? Saudara cari aman, ingin masuk ke sana atau masuk ke sana supaya saudara bebas beribadah, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang usik. Bapak Ibu, saya ingin katakan, apa yang tertulis dalam Alkitab itu semuanya digenapi, semuanya tergenapi saudaraku, benar-benar tergenapi semuanya. Mari kita melihat di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Pada waktu itu. Sekarang Bapak Ibu belum saatnya. Cuma hari-hari ini kita melihat gereja, ya, gereja dibakar, gereja digusur, gereja dirusak, ibadah diganggu. Tetapi seperti kata Injil Matius 24 ayat 9, kita belum mengalami. Tetapi para nabi rasul sudah mengalami Bapak Ibu. Jadi apa yang kita alami hari-hari ini harus menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Karena apa yang kita alami tidak sebanding bila dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para nabi dan rasul pada masa itu Bapak Ibu. Ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ada orang yang akan menyerahkan kita pada waktu itu Bapak Ibu supaya kita disiksa. Kenapa? Karena mereka berharap kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Dunia tidak senang Bapak Ibu. Dunia gelisah, dunia kacau balau ketika melihat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita ini pada dasarnya adalah musuh dunia Bapak Ibu ya. Kita ini musuh dunia saudaraku, maka dunia berupaya supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalaupun ada orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana dunia berharap, dunia berbuat, dunia menginginkan supaya orang bisa menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Ini adalah tugas-tugas orang dunia saudaraku. Mereka ingin mengacau balaukan kita. Mereka ingin memporak-porandakan kita supaya kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Tapi ingat, pada masa itu ada banyak orang Kristen yang akan terbunuh, yang akan terpenggal, yang akan mati saudaraku karena imannya. Dan Alkitab mengatakan di ayat yang lain, orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan piala yang paling besar yang diharapkan adalah mereka yang bertahan sampai akhir. Jadi siapa yang tidak bisa bertahan sampai akhir, maka orang itu sangat disayangkan saudaraku. Ya, orang tersebut sangat disayangkan bila tidak bisa mempertahankan iman percayanya sampai akhir. Jadi semua bangsa Bapak Ibu akan membenci kita. Semua orang akan membenci kita karena siapa? Karena nama Yesus. Ya, karena nama Yesus. Tapi bila kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus, kita aman. Kita aman tinggal di bangsa dan negara manapun. Pada saat tersebut, pada saat itu Bapak Ibu, apabila kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus, apabila kita murtad dari kekristenan, maka hidup kita akan aman. Hidup kita akan terjamin masa di dunia ini saudaraku. Tidak terjamin di akhirat nantinya. Tetapi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, dunia ini adalah tempat di mana kita dilahirkan. Ya, yang kedua, dunia ini adalah tempat di mana kita meninggal. Sementara tempat di mana kita tinggal nantinya adalah di sana saudaraku. Ya, di sana mari kita persiapkan tempat masa kita hidup di dunia ini. Kita persiapkan tempat untuk kita hidup kelak di sana nantinya Bapak Ibu. Kita persiapkan sebagus mungkin, seindah mungkin, seelok mungkin. Maka dari itu jangan sampai kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Tetapi bila ingin mencari aman, mencari ketenangan, ya
aman di dunia, ketenangan di dunia, ya tinggalkan iman percaya kita kepada Yesus. Tetapi saya sangat percaya, saudara para pencinta Injil Habaget, apapun situasi, dalam keadaan apapun, saudara pasti kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini sudah mulai terjadi. Banyak orang akan murtad. Kenapa mereka murtad? Karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Kristen mereka karena Kristen KTP, Kristen keturunan, dan Kristen karena lingkungan, ataupun Kristen karena keadaan. Karena dia menikah, pacaran, akhirnya orang tersebut menjadi Kristen. Tetapi pada dasarnya orang itu tidak pernah meninggal, tidak pernah tinggal di dalam Kristus. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu banyak sekali yang murtad. Nah, ketika orang tersebut murtad dari kekristenan, sampai ke sana orang itu ingin menghasut. Ya, mereka jadi penghasut. Mereka jadi pencemooh. Mereka jadi penghina. Mereka jadi pengolok-ngolok iman kekristenan. Karena dia merasa tahu segala-galanya. Dia merasa tahu semuanya. Dan kita melihat Ahmad Dedet, kita melihat yang sudah meninggal di tempat di bangsa dan negara kita beberapa waktu yang lalu, yaitu Agustan. Kita juga lihat ada ustazah yang meninggal. Bagaimana dia setelah menyangkal iman percayanya kepada Yesus, dia mengolok-olok kekristenan, dia menghina kekristenan. Kita juga melihat Kainama, bagaimana olokan dia terhadap iman kekristenan, olokan dia terhadap Tuhan Yesus, dan juga mu'alaf yang lain, Yahya Waloni. Ya, itu dia Bapak Ibu. Tetapi orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kemenangan adalah mereka yang bertahan sampai akhir, saudaraku. Ya, yang bertahan sampai akhir. Mereka pada dasarnya hanya Kristen KTP ataupun Kristen keturunan, bukan Kristen karena mereka tinggal di dalam Kristus, saudaraku. Jadi banyak nantinya nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah nabi palsunya Bapak Ibu. Siapa nabi palsunya? Ya Yahya Waloni, ya Kainama, ya banyak lagi Bapak Ibu, ya banyak sekali. Mukalab ya, sekarang ini jadi nabi palsu. Mukalab saat ini jadi guru palsu di media sosial. Ya, mereka jadi guru palsu di media sosial. Mereka jadi guru palsu di medsos. Mereka jadi nabi palsu di medsos. Yahya Waloni jadi nabi palsu, guru palsu di medsos. Kainama begitu juga. Banyak lagi. Ada Pak Muhammad, ya, benar-benar mumet pikirannya. Jadi guru palsu dan nabi palsu di medsos Bapak Ibu. Nah, ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Kita beruntung, kita bersyukur. Semua yang terjadi dan kita lihat hari-hari ini adalah semua tertulis di dalam Alkitab. Ayat yang ke-12, Matius 24 ayat yang ke-12, ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya, haleluya. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka orang itulah yang selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya sangat yakin, saya sangat percaya, para pencinta Injil Habaget, tidak ada satupun yang punya niat, yang berpikir ingin menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Situasi apapun, keadaan apapun, sekali Yeshua HaMasyiah, selamanya Yeshua HaMasyiah. Di luar dia tidak ada keselamatan. Yang ada embel-embel. Kalau kamu begini, nanti kamu akan mendapatkan bogono. Nah, kalau kamu begono, kamu akan mendapatkan sekian begono. Kalau kamu begini, kamu akan mendapatkan sekian begini. Itu namanya Bapak Ibu embel-embel. Tetapi Yeshua HaMasyiah hadir ke dunia ini, dia memberikan jaminan kepastian keselamatan. Siapa yang ikut dia, orang tersebut pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tetapi pasti kepastian keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan itu pasti, saudaraku. Bukan moga-moga dan bukan mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat, yang kita baca di media sosial mengenai gereja yang dibakar di Pakistan, yang dirusak di Pakistan, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini baru permulaan, saudaraku, ya. Baru permulaan. Di bangsa dan negara kita juga kita sering mendengar, kita sering melihat, bahkan kita juga sangat sering melihat di media sosial ada bom bunuh diri di gereja. Ya, itu sering sekali terjadi.
Nah, baik Bapak Ibu kasih Tuhan para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini memberikan motivasi kepada kita, menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Hamasiah. Dan di akhir video, saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, selalu berpegang pada firman Tuhan. Sekali Yesus Hamasiah, tetap Yesus Hamasiah. Di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Salam alaikum Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus ulang doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.